Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal ukhuwah wa nahana 'anit tafarruqi wal fasad. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkal alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa huthukum ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, Ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasul alaihi salatu wassalam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin atau kama qala. Majelis Jumat yang terhormat, pertama-tama saya mengajak diri saya dan kita semua untuk selalu memanjatkan tahmid, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta bersalawat kepada baginda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Mari senantiasa bersyukur atas nikmat iman, atas nikmat Islam dan ihsan. Kita rawat hati kita agar tetap terpelihara iman yang ada di dalamnya, dan kita terus memohon kepada Allah agar beriman ini memberikan implikasi dalam kehidupan kita, baik dalam pengabdian kita kepada Allah maupun dalam konteks kehidupan kita secara sosial. Islam telah mengatur dua hal ini, antara ajaran yang berdimensi ibadah dan ajaran yang berorientasi muamalah. Salah satu ajaran yang sangat fundamental di dalam Islam adalah menjaga ukhuwah dan silaturahim. Dalam kondisi apapun juga, kewajiban menjaga ukhuwah dan silaturahim itu tidak pernah berubah. Yang sering terjadi perubahan-perubahan adalah ajaran Islam yang bersifat far'iyah atau yang parsial dan cabang-cabang. Seringkali manusia melupakan mana yang hal
yang menjadi skala prioritas dan masalah yang boleh ditunda ataupun diabaikan demi yang lebih prioritas. Dalam konteks ini, silaturahim dan ukhuwah menempati posisi yang sangat fundamental atau usuliyat. Dan tidak ada perbedaan pandangan ulama tentang kewajiban memelihara persaudaraan dan silaturahim. Dengan demikian, jika dipahami sebaliknya, merusak silaturahim dan ukhuwah hukumnya haram. Seringkali ibadah sunat kita tonjolkan dan kita ingin menangkan dan kita prioritaskan, sementara mengabaikan hal-hal yang sangat fundamental dalam ajaran agama. Sebutlah misalnya, ketika terjadi perbedaan pendapat tentang sesuatu yang menduduki perkara sunnah, lalu kita ingin bertegang dan melecehkan, merendahkan yang lain, yang mengakibatkan rusaknya silaturahim dan persaudaraan. Ini sungguh bertentangan dengan prinsip di dalam Islam yang senantiasa berpegang pada fikih aulawi atau ajaran yang bersifat prioritas. Dan salah satu indikator keberimanan dalam Al-Quran disebut dalam surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya hanya orang beriman itulah yang benar-benar merawat persaudaraan. Jamaah Jumat yang terhormat, dan Nabi sangat tidak ridah terhadap orang yang memutuskan silaturahim. Dan orang yang memutuskan silaturahim berimplikasi buruk baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat di sekitarnya. Sebaliknya, orang menyambung silaturahim diberikan kabar gembira akan mendapatkan pintu-pintu rezeki yang berkah, panjangnya umur dan seterusnya. Ini menunjukkan variabel-variabel yang disebutkan dalam hadis itu semua mengarah kepada satu kesimpulan bahwa ukhuwah dan silaturahim itu hukumnya wajib untuk dijaga dan dirawat. Pada sisi yang lain, kita di dalam bermuamalah tak bisa dihindari, tidak bisa dicegah sama sekali terjadinya keragaman-keragaman. Sesungguhnya bukanlah keragaman itu yang menjadi problem, tetapi cara menyikapi dan mengelola keragaman itu yang harus menjadi perbincangan. Dan di atas semua perbincangan itu harus dimasuki dengan melewati sebuah pintu gerbang yang disebut dengan etika. Itulah pesan Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdialoglah dengan mereka dengan cara-cara yang terbaik. Bahkan Nabi SAW bahwa menjaga etika dan moral, akhlak itu berbanding lurus dengan kualitas iman seseorang. Sehingga Nabi dalam satu riwayat menyebutkan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Itu menunjukkan bahwa akhlak salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kualitas iman seseorang. Demikian juga hubungan timbal baliknya seperti itu juga. Dan Nabi diutus untuk itu. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak.
Jika kemudian di antara kaum muslimin terjadi perbedaan, itu bukan karena perbedaan, biasanya bukan karena perbedaan dalil pokok, tapi perbedaan cara mengelola dan memahami dalil-dalil itu. Sehingga seringkali kita dengarkan ada kalimat kembali kepada dalil, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalimat ini bisa dimaknai seolah bahwa yang berbeda itu telah meninggalkan dalil, lalu kemudian diajak untuk kembali. Sesungguhnya perbedaan itu bukan karena meninggalkan dalil, tapi perbedaan itu terjadi karena metodologi di dalam mendekati dan mengelola serta memahami dalil-dalil yang ada. Tetapi sepanjang terpeliharanya persaudaraan dan silaturahim itu, insya Allah kasih sayang Allah tetap berpihak walaupun kita kemungkinan berbeda pendapat. Karena ada dalam satu hadis katakan, ar-rahimuna yarhamhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang suka menebarkan silaturahim dan kasih sayang di antara sesamanya dengan penduduk yang ada di bumi, dia akan diberikan kasih sayang oleh yang ada di langit, yakni dimohon ampunkan oleh para malaikat dan diampuni dan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tetap menjaga etika dan akhlak apapun kondisi kita. Jamaah Jumat yang terhormat, di antara kaum muslimin, tentu arah pembicaraan saya sudah bisa ditangkap bahwa kemungkinan besok dan kelihatannya sudah ada di antara saudara kita sebagian melaksanakan salat Idul Adha, dan sebagiannya yang mengikut pada kebijakan dan keputusan pemerintah akan berlebaran pada hari Ahad khususnya di Indonesia. Saya telah membuka beberapa kitab dan termasuk kitab tarikh, itu memang memungkinkan terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan ada sebuah bahwa kita berbeda bukan berarti kita bermusuhan dan bertentangan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kalian bekerja sama, berkolaborasi, berkelompok untuk memunculkan dosa dan permusuhan di antara kita. Karena itulah maka kalau itu pun terjadi ada yang seperti itu, maka tentu sikap kita adalah tetap toleran dan kemudian tetap menjaga etika dan persaudaraan kita. Bukan kapasitas kita untuk mengadili mereka yang berbeda dengan kita, tetapi kita kembalikan itu kemudian kepada mereka yang lebih otoritatif untuk mengelola perbedaan itu. Pada waktunya nanti kemudian insya Allah ketika Allah menghendaki kita bersatu, pasti bersatu. Tapi Allah juga tidak menginginkan keseragaman itu sendiri. Walau syaa dia sangat gampang untuk menjadikan kamu menjadi satu umat saja. Artinya keragaman kalau dikelola dengan baik, dia akan menjadi rahmat dan itu akan menjadi alternatif yang bisa kita pilih. Tetapi ketika kita gagal mengelola keragaman dan perbedaan itu juga bisa menjadi pintu gerbang masuknya permusuhan kita dalam satu ruang-ruang permusuhan dan perdebatan yang tidak etis. Karena itulah maka mari kita tetap dalam keadaan tenang dan kita tidak perlu saling merendahkan. Justru mengatakan bahwa Al-Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu antara satu dengan yang lainnya saling melecehkan, saling menghina. Asa, ya, karena boleh jadi
yang diolok-olok itu lebih mulia, lebih baik daripada yang mengolok-olok. Karena itulah kita boleh mengklaim dan meyakini bahwa apa yang saya lakukan adalah berdasar pada keyakinan saya bahwa itu benar. Tetapi kita tidak punya hak untuk mengatakan orang lain keliru dan berimplikasi pada masuknya neraka. Otoritas masuk surga dan neraka sesungguhnya adalah otoritas Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Jumat yang terhormat, inilah indahnya ajaran Islam. Bukan perbedaan itu sesungguhnya yang menjadi masalah, tapi kemampuan kita untuk mengendalikan diri dan mengelola perbedaan itu menjadi kunci-kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang dimaksud ikhtilafu ummati rahmah. Keragaman dari umatku itu bisa menjadi pintu datangnya rahmat. Kapan itu? Kalau mereka tetap saling mengasihi dan saling menyayangi, kendati pun mereka berbeda, bukan saling mengolok-olok antara satu dan insyaallah kita menyambut hari raya Idul Adha dalam keadaan penuh tawadu dan berserah diri kepada Allah. Karena sesungguhnya simbol berkurban itu yang akan kita lakukan adalah simbol kepasrahan kita secara total di hadapan Allah sebagai hambanya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara fantaha ma nahaa anhu hazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala malaikatikal muqarrabin wa ahli ta'atika ajma'in. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa nas'aluka al-'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka habba ilayna min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Aqimus shalah.